Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil khuluqil mahmud wa ala alihi wa ashabil ladzina sa'id dunya bil yaumil khulud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa, para sahabat Nahnu TV, program dari PWNU DIY, pertama dan utama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan syukur ke Allah SWT. Lebih-lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan kita sudah sangat paham, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sedikit luangkan waktu untuk bersama-sama mempelajari ataupun mengkaji terkait dengan masalah tauhid. Ketika kita berbicara tauhid, mestinya itu berkaitan dengan masalah yang pertama, akidah atau iman. Kita paham dan kita harus tahu bahwa secara garis besar Islam itu ada 3 pilar. Ketiga pilar itu juga menjadi satu kesatuan utuh atau integratif, menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara yang 1, 2, dan 3-nya, harus menjadi satu kesatuan atau terintegrasi. Yakni pertama, pilar akidah. Pilar akidah inilah yang berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan ketuhanan. Tentunya kita sebagai muslim, ketuhanan kita ya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini, harus kita betul-betul ya pahami, kita hayati dan kita taati segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu pilar pertama, tauhid atau akidah. Yang kedua berkaitan dengan pilar syariah atau hukum. Nah ini, atau segala hal dalam kehidupan ini pada hakikatnya tidak ada yang tanpa aturan, tanpa hukum. Nah, kalau istilah di Keraton Ngayogyakarta itu paugeran. Nah, paugeran itu aturan, bahwa segala sesuatu pasti ada paugerannya, ada aturannya. Kalau kita sebagai muslim ada hukum atau syariahnya, aturan hukumnya. Kemudian pilar yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak. Nah, akhlak, perangai atau karakter atau budi pekerti atau moralitas dan seterusnya. Baik, jadi ketiga hal itu menjadi pilar agama yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, kemudian karena kita fokusnya pada tauhid, mestinya kita berangkat dari ya miftahul jannah. Miftahul jannah itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kunci surga itu la ilaha illallah. Maka di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu kan yang pertama la ilaha illallah hayyum maujud la maujuda illallah. Jadi bagaimana keyakinan kita bahwa dengan la ilaha illallah itu ada pernyataan atau pengakuan bahwa Allah hayyum maujud, Allah itu maha hidup, lagi wajib wujudnya. Maka dijawab la maujuda illallah. Jadi yang wajibul wujud hanyalah Allah. Ini pondasi. Jadi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, muslim muslimah, mukmin mukminah, mestinya kalimat tauhid ini betul-betul tasdiq ya bil qalb. Diyakini betul, dibenarkan betul dalam hati, dan diucapkan di dalam lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Lah, kemudian la ilaha illallah ya. Yang pertama tadi hayy mawjud, yang kedua hayyum ma'bud.
la ma'buda illallah. Dengan tauhid maka jelas Allah ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha hidup, lagi Allah itu ma'bud yang wajib disembah. La ma'buda illallah. Yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang harus menjadi satu keyakinan. Sebab kalau kita masih ragu, berarti keyakinan kita masih dipertanyakan. Jadi hayyum mawjud, hayyum ma'bud, dan yang ketiga la ilaha illallah hayyum baq. Artinya bahwa Allah itu zat yang kekal. Allah zat yang kekal. Ya. La baqin illallah. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada sesuatu ya yang kekal, ya Allah lah Subhanahu wa taala yang kekal. Lah, ketiga ya dari pengertian kita mestinya harus memahami dan sampai dengan meyakini, sampai menghayati dan mengamalkan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ya, lalu kita katakan hayyum mawjud, la mawjuda illallah. La ilaha illallah hayyum ma'bud, la ma'buda illallah. Kemudian la ilaha illallah hayyum baq, la baqin illallah. Ya, ini yang menurut saya ya mudah-mudahan sepaham dengan para sahabat, para pemirsa semuanya, bahwa akidah kita itu, tauhid kita harus betul-betul bisa ya murni gitu, bisa murni. Kemudian bagaimana agar supaya keyakinan kita selalu ya menjadi keyakinan yang salimah, yang benar, harus dilandasi pada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah atau hadis yang sahihah. Karena kita tidak bisa atau tidak boleh justru keyakinan itu tidak menjadi prinsip dasar ya. Baik, bahkan sebenarnya kalau kita kembangkan lagi dari kita mengkaji tauhid ya, kita kembali bahwa tadi dalam Islam ada 3 pilar, ada akidah, syariat, akhlak, atau dengan kata lain ya iman, Islam, dan ihsan, itu kata lain. Jadi sama sebenarnya. Lah, karena pembahasan kita spesifik masalah tauhid, sebenarnya pada hakikatnya ketika kita bicara tauhid ya asal muasal itu ya semua Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau itu bisa dipahami. Jadi pada esensinya, pada hakikatnya dunia atau alam semesta ini kan termasuk ayat Allah itu. Jadi ayat Allah SWT ada yang berupa teks ya, atau yang sering disebut firman atau kalamullah ya, atau Al-Quran, dan juga hadis itu. Ya, itu jelas itu. Kemudian ada lagi ayat Allah yang berupa sunnatullah. Sunnatullah ini. Nah, ini makanya ketika kita berbicara tauhid, mestinya semua ya rujukan kembalinya, marojiknya hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan ini, saya teringat apa yang disebutkan dalam tafsir ilmi, bahwa Allah SWT itu menentukan 2 hal. Menentukan 2 hal apa? Yang pertama adalah agama ya, agama. Nah, ini mestinya agama ya agama tauhid kan, itu agama. Yang kedua Allah tentukan sunnatullah. Lalu sebenarnya apa agama itu? Agama adalah segala ketentuan, aturan, hukum Allah yang oleh Allah khusus untuk manusia. Ya, kalau Anda mau menambah jin ya silakan, tapi khusus untuk manusia. Dan Allah menentukan agama bagi manusia tidak dipaksa ya. Akan tapi bagi manusia yang taat kepada agamanya, tauhid pada agamanya, Allah akan berikan balasannya, akan memberikan kasih sayangnya dunia akhiratnya.
Sebaliknya manusia, orang-orang yang justru tidak mau menerima agama, ya akan mendapatkan akibat-akibatnya. Itu. Kemudian Allah tentukan yang kedua adalah sunatullah. Sunatullah itu apa? Segala aturan, ketentuan, hukum Allah terhadap semua makhluknya tanpa kecuali manusia. Nah, ini. Jadi semua itu masuk kategori sunatullah, semua. Nah, sehingga ketika itu sunatullah, semua makhluknya hanyalah taat tunduk pada Allah SWT. Maka sangat benar apa yang dikatakan Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa semua nanti akan mengalami rusak, hancur, kecuali Allah SWT. Ini kan tauhid ini. Ini kan tauhid. Ya. Kemudian ada firman Allah juga, limanil mulkul yaum. Ya, pada hari ini yang menjadi raja siapa? Yang menguasai. Ini siapa? Yang berkuasa siapa? Semua makhluk Allah telah mengalami halikun, mengalami kehancuran, kerusakan. Allah sendirilah yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Jadi yang merajai, meratui hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi, milik Allah, yang esa lagi perkasa. Nah, kan ini tauhid juga. Ya, jadi kita sangat prinsip, sangat penting bahwa akidah kita harus betul-betul tidak saja yakin, tapi betul-betul sudah sampai ya diwujudkan kaitannya dalam perilaku, perbuatan, ucapan yang semua kita harus didasarkan pada ketauhidan, sehingga tauhid ini bisa dijadikan sebagai prinsip dasar di dalam segala aspek hidup dan kehidupan, sistem aspek hidup dan sistem kehidupan. Itu tauhid. Sebab kalau sudah tauhid ini, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang menuju kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Lah, maka dari itu kenapa ya dosa itu yang tidak diampuni Allah itu ya menyekutukan Allah itu ya. Jadi dosa selain syirik itu insya Allah Allah ampuni. Ini karena jelas ya, karena jelas nih. Jadi inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik itu dosa yang sangat besar. Makanya dalam hadis kan ada 3 tuh, dzambun yughfar, dzambun la yughfar, dzambun yujazibih, sekarang kedudukan besarnya. Jadi dosa yang yughfar itu diampuni, dosa hamba manusia kepada Allah dan mau bertobat seberat, sebesar, sebanyak apapun dosa itu, ketika mau bertobat, istighfar, mohon ampun, dan betul-betul taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni, atau yakin ya Allah akan mengampuninya, itu aja ya gitu. Kemudian terkait ya dzambun la yughfar, ini dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, memohon pada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti kan kunci dalam agama kita itu adalah bagaimana kita betul-betul tauhid menjadi ya prinsip dasar, menjadi inspirasi, menjadi pokok, menjadi hakikat yang segalanya. Itu kalau kita sudah bisa betul-betul tauhid. Nah, kemudian dzambun la yujazibih, itu dosa sesama hamba Allah. Itu kita semua manusia itu akan diampuni manakala saling minta dan mohon, ya, saling minta dan memberi maaf. Itu nah, ini pentingnya bahwa untuk bertauhid, nah ini kita harus betul-betul menjadi hamba Allah yang mengesahkan Allah ya. Ya, kalau ingin lebih dalam, lebih jauh ya membaca kitab-kitab itu. Namun yang terpenting tauhid marilah kita jadikan sebagai prinsip dasar di dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab tadi semua asal muasal itu ya minallah, ya jelas sekali. Ya. Jadi yang wajibul wujud Allah,
Yang wajib sembah hanyalah Allah, yang kekal hanyalah Allah gitu. Maka berkaitan dengan kita akan masuki bulan suci Ramadan, marilah kita kokoh kuatkan tauhid kita supaya dalam beribadah bulan suci Ramadan, ketika kita betul-betul dilandasi ketauhidan yang benar, ya, insya Allah akan menjadi apa yang kita harapkan untuk mencapai derajat takwa, kan itu. Supaya ini bisa terwujud, bisa kita tercapai berkaitan dengan ibadah Ramadan kita, ya ada kaitannya tadi bagaimana secara tauhid ya kita betul-betul melandasi semua ibadah kita. Karena ada hadis sangat jelas itu, tauhid dan berkaitan iman. Ada la imana bila amalin wala amala bila imanin itu. Nah, ini kan jelas ketika kita sebagai mukmin ya harus beramal, dan amal apapun harus dilandasi iman. Nah, iman kita ya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman itu ya kita jadikan sebagai prinsip dasar di dalam ya ibadah, dalam muamalah, dalam berilmu, dalam bekerja, dalam segala aspek kehidupan ini. Ya. Bahkan dalam hal berpikir itu juga bagaimana? Ya, berpikir kita juga selalu nanti goalnya itu ke ma'rifatullah. Ya, sedikit mungkin saya tambahkan bahwa sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Allah SWT yang Allah turunkan di Gua Hira ayat pertama sampai 5 itu sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Lah, kata iqra bismi rabbika ini sebenarnya kan itu kalau kita dalami hakikatnya itu kan tauhid. Ya. Berfikirlah gitu kan, sekaligus berzikir. Nah, ketika berfikir dan berzikir ini saya terjemahkan bahwa iqra bismi rabbika mengandung makna yang kalau dikembangkan itu secara teori itu adalah ya berfikir dan berzikir integratif. Nah, kata integratif itu dalam bahasa agama kita tauhid itu. Jadi mikir dan berzikir. Maka saya mengajak ya, sahabat-sahabat, para pemirsa, marilah kita biasakan ya ketika berpikir langsung atau sekaligus berzikir. Sebab kalau kita berpikir berzikir menjadi satu kesatuan atau tauhidik ya, atau tauhid, itulah yang paling tepat sesuai dawai Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan itu. Lah, ketika kita sudah mengintegrasikan, mentauhidkan setiap berpikir berzikir, insya Allah kita akan terhindar ketika sukses sombong, ketika belum sukses putus asa. Insya Allah terhindar itu. Ya. Jadi bisa dipahami mengapa saat ini ya manusia pada umumnya itu pemikir, ya, pemikir, ahli berpikir, ya, punya pendidikan levelnya tinggi dan seterusnya. Tapi itu zikirnya nggak dilakukan secara sebaik. Maka ini ada sebuah penelitian ya di Jepang, itu ada seorang namanya Makoto Shichida, itu meneliti selama 50 tahun ya. 50 tahun yang diteliti adalah orang-orang jenius. Hasilnya itu mencengangkan betul itu, bahwa pada umumnya manusia tidak seimbang memfungsikan otak kanan dan otak kirinya. Tidak seimbang memfungsikan otak kiri dan otak kanannya. Nah, otak kiri itu berkaitan dengan intelektualitas. Otak kanan berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan rasa sosial dan seterusnya. Nah, ini satu bukti bahwa ini kan bisa diterjemahkan, berarti bisa dianalogkan ketika kecerdasan
otak kiri saja, itu orang nanti akan merasa paling pintar, paling pandai, sehingga akan terjadi kesombongan. Sementara kalau otak kanan aja, ya itu tidak bisa berkembang sebagaimana apa yang seharusnya, maka keduanya itu harus tauhid, disatu padukan. Maka saya istilahkan ya, pikir dan zikir itu integratif, tauhidik, menjadi satu keutuhan. Dan saya sangat yakin ketika manusia itu setiap saat berpikir sekaligus berzikir. Karena pada hakikatnya zikir juga ada 3 macam. Zikir itu ada bil lisan, ya. Zikir bil lisan. Ya, kita kan misalnya ya ada aurat, wiridan, salat, kemudian kita membaca Al-Qur'an, kita tahlilan, kita baca Al-Barzanji atau apalah. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.